Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal. Di sini saya sebagai host. Pada video presentasi kali ini mengenai analisis perilaku sasaran dalam promosi gizi. Langsung saja, selamat menyaksikan. Iya, di sini saya Titania Aprilia akan menjelaskan mengenai definisi analisis perilaku. Analisis perilaku merupakan suatu promosi gizi yang menganalisis suatu respon seseorang terhadap suatu makanan sebagai kebutuhan vital seseorang atau kebutuhan vital bagi kehidupan. Perilaku ini meliputi pengetahuan, persepsi, sikap, praktek kita terhadap suatu makanan serta unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, yaitu seperti zat gizi, pengelolaan makanan dan sebagainya sehubungan dengan kebutuhan tubuh kita masing-masing. Baik, selanjutnya yaitu bentuk-bentuk perilaku. Yang pertama, perilaku tertutup. Perilaku tertutup adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung atau tertutup. Respon atau reaksi terhadap stimulus ini masih terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan, kesadaran, dan sikap yang terjadi pada orang yang menerima stimulus tersebut, dan belum dapat diamati secara jelas oleh orang lain. Selanjutnya yaitu perilaku terbuka. Perilaku terbuka adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau terbuka. Respon terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan atau praktek, yang dengan mudah dapat diamati atau dilihat oleh orang lain. Prosedur pembentukan perilaku ada 4. Yang pertama yaitu melakukan identifikasi tentang hal-hal yang merupakan penguat yang berupa hadiah-hadiah atau reward bagi perilaku yang akan dibentuk. Nah, yang kedua yaitu melakukan analisis untuk mengidentifikasi komponen-komponen kecil yang membentuk perilaku yang dikehendaki. Kemudian, komponen-komponen tersebut disusun dalam urusan yang tepat untuk menuju kepada terbentuknya perilaku yang dimaksud. Selanjutnya, yang ketiga yaitu dengan menggunakan secara urut komponen-komponen itu sebagai tujuan sementara. Mengidentifikasi hadiah untuk masing-masing komponen tersebut. Yang keempat yaitu melakukan pembentukan perilaku dengan menggunakan urutan komponen yang lebih tersusun. Apabila komponen pertama telah dilakukan, maka hadiahnya akan diberikan. Hal ini akan mengakibatkan komponen atau perilaku tersebut cenderung akan sering dilakukan. Selanjutnya yaitu ada 3 faktor yang mempengaruhi perilaku. Yang pertama yaitu ada faktor pemungkin. Faktor pemungkin adalah faktor pemicu terhadap perilaku yang memungkinkan suatu motivasi atau aspirasi terlaksana. Termasuk di dalamnya yaitu keterampilan petugas kesehatan, lalu ketersediaan sumber daya, dan komitmen pemerintah dan masyarakat terhadap pemerintah. Yang kedua yaitu ada faktor-faktor pemuda. Faktor-faktor pemuda adalah faktor pemicu yang menjadi dasar atau motivasi bagi perilaku, misalnya pengetahuan, sikap, keyakinan, dan nilai yang dimiliki seseorang. Yang ketiga ada faktor penguat. Faktor penguat yaitu faktor yang terwujud dalam sikap dan perilaku petugas kesehatan atau petugas lainnya yang dipercaya oleh masyarakat. Ketiga faktor ini dipengaruhi oleh faktor penyuluhan dan faktor kebijakan, peraturan, serta organisasi. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang analisis dan
sikap perilaku sasaran dalam promosi gizi, yaitu yang pertama, determinan perilaku pemenuhan gizi usia di bawah 2 tahun di Kecamatan Cakung dan Pulau Gadung, Kota Jakarta Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan sikap dan dukungan instrumental dari suami secara bersama memiliki hubungan dengan perilaku pemenuhan gizi usia balita. Oleh karena itu, diperlukan adanya intervensi menggunakan pendekatan sosial yaitu behavioral community change dengan menggunakan serangkaian kegiatan pendidikan kesehatan yang didukung dengan perubahan lingkungan. Dalam hal ini, pendidikan kesehatan perlu menekankan pada peningkatan pengetahuan dan pembentukan sikap yang didukung dengan motivasi lingkungan berupa adanya lingkungan instrumental dari suami dalam mewujudkan perilaku pemenuhan gizi usia balita. Baik, untuk selanjutnya yaitu analisis dan seleksi perilaku sasaran dalam promosi gizi. Bagian faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku ibu menyusui dalam pemberian ASI eksklusif di wilayah kerja Puskesmas Sidodadi, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara pada tahun 2017. Hasil analisis hubungan antara umur dengan perilaku pemberian ASI diperoleh bahwa 77,4% dari jumlah responden yang berpendidikan rendah berperilaku pemberian ASI tidak eksklusif. Hasil uji hubungan antara pendidikan dengan perilaku pemberian ASI secara didapatkan ada perbedaan proporsi perilaku ASI antara pendidikan tinggi dan pendidikan rendah. Ada hubungan yang signifikan antara pendidikan dengan perilaku pemberian ASI, dan hasil analisis diperoleh pula responden yang berpendidikan rendah mempunyai kemungkinan perilaku pemberian ASI tidak eksklusif 3 kali dibandingkan responden berpendidikan tinggi.